Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat pagi, Shalom. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di ibadah Natal saat ini. Selanjutnya, kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Ibadah Natal kedua, Kamis 26 Desember 2024 di Gereja Maranatha dilakukan hanya satu kali pukul 09.00 WIB. Ibadah Minggu 29 Desember 2024 pukul 09.00 WIB dan pukul 18.00 WIB merupakan ibadah minggu terakhir di tahun 2024 sekaligus perhadiran untuk persiapan perjamuan kudus tanggal 5 Januari 2025 mendatang. Ibadah akhir tahun 2024 di Gereja Maranatha dilaksanakan pada hari Selasa 31 Desember 2024 pukul 16.00 WIB dan pukul 19.00 WIB. Ibadah Tahun Baru Rabu 1 Januari 2025 di Gereja Maranatha dilaksanakan hanya satu kali pukul 09.00 WIB. Ibadah Perjamuan Kudus Minggu 5 Januari 2025 di Gereja Maranatha dilaksanakan hanya satu kali pukul 09.00 WIB, sedangkan pukul 18.00 WIB merupakan ibadah minggu pertama. Ibadah Natal Kristus saat ini dilayani oleh Pendeta R.A. Riku Mahu. Majelis jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Silo. Pembacaan Alkitab dari Yohanes 1 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-18. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini Monik Noya Gio Kempa. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian Kidung Jemaat nomor 109 ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Lagu jabat tangan, nyanyian Selamat Hari Natal. Jemaat, setelah ibadah akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di ibadah Natal Kristus saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 25 Desember 2024. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Pendeta R.A. Rikumahu, MTH Ketua. Pendeta M. Takaria, MSI, Sekretaris.
Saudara-saudariku jemaat, mari kita beribadah pada Tuhan. Bersorak-soraklah hai orang-orang benar, hai jiwa-jiwa yang menanti-nantikan Tuhan. Dialah Yesus Kristus, Putra Allah yang Maha Tinggi. Kita rayakan dan peringati kelahirannya sebagai wujud iman orang percaya yang telah dipanggil dari kegelapan masuk dalam terang yang ajaib. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudari. Jemaat, marilah kita tunduk di hadapan Tuhan yang datang. Tuhan, Engkau adalah firman yang telah menjadi manusia dan diam di antara kami. Kami telah melihat kemuliaan yang telah diberikan kepadamu sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dalam Engkau ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Tuhan, Engkau telah datang kepada milik kepunyaanmu, tetapi orang-orang kepunyaanmu tidak menerimamu. Ya anak kecil, ya anak lembut. Ya anak kecil, ya anak lembut, Engkau diutus Bapa. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terimalah dia dengan hati yang penuh sukacita dan bahagia, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia.
Saudara-saudariku, firman Tuhan berkata, tetapi semua orang yang mau menerima Tuhan diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak Allah bagi kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan membaca Alkitab di saat ini yang terambil dari Yohanes 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-18. Yohanes 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-18. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman kebenaran dan hidup, kami datang kepadamu dalam perayaan Natal di saat ini. Kami hendak membaca kebenaran firman-Mu di saat ini. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu bekerja bagi kami dan memberi kami hikmat untuk memahami serta melakukan firman-Mu dalam hidup kami dari hari ke hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian bunyi firman Tuhan, firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu yang dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang sebagai milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru, katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku."
karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi Anak Tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, alukan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Saudara-saudaraku, naskah Alkitab yang baru kita baca tadi, pertama-tama memberikan kekuatan kepada kita mengenai keyakinan iman sekaligus cara kita menerima Yesus Kristus sebagai satu, Allah yang sejati, dan yang kedua, manusia yang sejati. Ini poin teologi yang cukup krusial yang seringkali dipakai oleh pihak-pihak tertentu untuk merongrong ketuhanan atau merongrong trinitas Allah Tritunggal yang kita percaya sebagai Tuhan. Dan itu sebabnya peristiwa Natal pertama-tama ingin memastikan kepada kita bahwa Yesus adalah Allah yang sejati dan manusia yang sejati, merupakan puncak dari iman percaya kita. Disebutkan firman itu sudah menjadi manusia. Dalam naskah yang lebih kuno, manusia itu didefinisikan sebagai daging. Firman itu sudah menjadi daging. Namun daging yang dimaksudkan itu bukan sekedar kumpulan otot-otot, tulang belulang, tetapi daging yang dimaksudkan itu adalah manusia. Dan manusia yang dimaksudkan itu memiliki ciri karakter sehingga Allah yang tadinya tidak bisa dipersonifikasikan sebagai Allah yang semacam apa itu, kemudian terjawab di dalam diri Yesus. Kita mengenal Allah. Kalau ibu bapak baca cerita-cerita naskah perjanjian lama, banyak sekali cerita mengenai Allah yang sama sekali tidak kelihatan. Ketika Musa berjumpa dengan Yahweh di Bukit Nebo, apa yang terjadi di situ? Aku adalah aku. Allah tidak menyebutkan dia siapa. Tanda-tanda kedatangannya melalui gemuruh, guntur, angin ribut. Tetapi di dalam naskah Injil Yohanes itu, Allah yang tidak terpersonifikasi itu nyata di dalam diri Yesus. Sehingga
kita mengenal secara dekat, secara benar, secara tepat. Dan dampak dari pengenalan yang tepat benar itu ialah iman kita semakin teguh. Di dalam tradisi Yunani, Ibu Bapak, firman Allah, firman bahasa Yunaninya logos itu adalah cara Allah menyatakan diri. Sehingga kita runut ke belakang ketika peristiwa penciptaan alam semesta, disebutkan di situ berulang kali, berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang pun jadi. Berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah. Firman atau logos itu cara Allah menyatakan diri. Dan firman itu bukan saja sebagai cara Allah menyatakan diri kepada alam semesta, tetapi juga cara Allah menyatakan dirinya kepada manusia. Dan cara Allah menyatakan dirinya kepada manusia ialah dengan jalan menjadi manusia. Dia bukan menjadi sosok yang impersonal, sosok yang datang di dalam bayang-bayang, tetapi sosok yang betul-betul menjadi manusia, bisa dipegang, bisa diraba, bisa diajak berdialog, bisa berkomunikasi, tetapi manusia yang tidak kehilangan hakikatnya sebagai Allah. Itulah Yesus. Dan untuk itulah maka perayaan Natal ini hidup. Perayaan yang menguatkan kita, mengajarkan kita untuk semakin mengerti bahwa Yesus itu adalah Allah yang menyatakan diri ke dalam dunia, namun tidak kehilangan substansinya sebagai Allah, tidak kehilangan zatnya sebagai Allah. Dan karena itu pada waktunya ia kembali ke hakikatnya sebagai Allah. Ia sudah ada pada mulanya sebab ia adalah firman. Dan karena itu ia akan menjadi kekal sebagai firman. Saudara-saudara sekalian, selanjutnya dijelaskan di sini bahwa firman itu adalah berfungsi. Firman itu berfungsi. Firman yang menjadi daging, menjadi manusia itu berfungsi sebagai terang. Dan terang yang dimaksudkan di sini bukan terang seperti dalam kisah penciptaan dunia tadi. Tetapi terang di sini adalah terang yang membuat manusia mampu melihat hidup, mampu mengenal kehidupan, mampu untuk melihat bahwa kehidupan manusia adalah kehidupan yang memiliki makna. Injil Yohanes dia menggunakan kata hidup itu kurang lebih 36 kali, Ibu Bapak, di dalam naskahnya. Dan hidup yang dimaksudkan oleh Injil Yohanes itu hidup bukan secara biologis. Zoe, hidup dalam arti bermartabat, berkarakter, memiliki peradaban. Dan karena itu maka hidup yang dimaksudkan di dalam naskah ini terhadap orang-orang Kristen adalah hidup yang beriman. Bukan hidup secara biologis yang penting bisa makan, bisa minum, bisa punya pakaian, bisa punya suami, istri, bisa punya anak-anak, bisa punya rumah, bisa punya harta kekayaan. Bukan itu. Tetapi hidup yang sejati. Sehingga hidup yang sejati itu membuat dunia ini diterangi. Diterangi oleh apa? Diterangi oleh terang Kristus. Terang yang masuk di dalam hidup kita, menggerakkan kita sedemikian rupa
Lalu kita mengalami pembaruan, mengalami transformasi dari manusia-manusia yang gelap menjadi manusia yang berguna, mendatangkan terang. Melalui kita, gereja, orang Kristen, dunia ini bisa melihat jalan-jalan hidup yang sungguh-sungguh benar dan baik. Terang itu mengubah mindset, mengubah pemikiran kita, mengubah kesadaran kita. Terang itu sekaligus mengubah identitas kita. Itu sebabnya dalam naskah ini Injil Yohanes pecah manusia itu jadi dua. Ada yang terima Yesus, ada yang tidak terima. Apa maksudnya? Ia ingin melakukan sebuah tekanan bahwa setiap orang yang membaca naskah ini menerima Yesus Kristus adalah orang-orang yang mengalami transformasi radikal, betul-betul radikal. Percaya kepada Tuhan saja tidak cukup. Tapi pada saat yang sama, percaya kepada Tuhan itu membuat kita menjadi bermakna bagi dunia tempat kita hidup. Oleh sebab itu, terang yang datang di dalam diri Yesus Kristus itu tidak dikenali oleh dunia yang gelap. Orang-orang menolaknya, orang-orang tidak menerimanya. Sebab ia datang dengan satu peradaban baru, ingin mengubah tatanan masyarakat yang sudah status quo, mengubah tatanan masyarakat yang dianggap sudah paling baik, paling benar, yang di dalamnya dipenuhi dengan kegelapan. Kegelapan yang dimaksudkan Yohanes dalam naskah ini adalah satu situasi yang membuat manusia hidup di dalam kejahatan dan jatuh di dalam dosa. Satu situasi di mana manusia menghadapi maut dan kebinasaan. Karena itu terang itu diperlukan. Terang itu datang untuk mengubah. Terang itu tidak lain adalah simbol dari kuasa ilahi. Dan kuasa ilahi itu selalu saja dipertentangkan dengan kuasa-kuasa dunia yang lain. Kalau ibu bapak membaca naskah-naskah perjanjian lama, ada kata Allah ditulis huruf A, depannya itu huruf besar. Ada kata Allah yang ditulis huruf A, depannya itu huruf-huruf kecil. Itu konsep yang mempertontonkan benturan antara ilah-ilah, antara Allah-Allah, dan Allah kita tidak pernah kalah. Itu terbukti dengan pembebasan Bani Ibrani dari penyanderaan di Mesir. Karena itu saudara-saudara, Yohanes bersaksi, dia bukan terang, tetapi dia bersaksi tentang terang. Dia ingin mengubah dunia, dia ingin mengubah orang-orang banyak itu agar menerima terang, mengakui terang itu menerima dan menjadikannya sebagai pegangan, sebagai penuntun. Yohanes juga bersaksi kepada gereja, kepada ibu bapak dan saudara-saudara, kepada saya dan semua orang hari ini, Natal ini, bahwa Yesus itu datang dan kita harus menerimanya. Harus menerima di dalam iman, di dalam hidup. Yohanes ingin juga pesankan kepada gereja dan orang-orang Kristen, marilah kita jadi saksi seperti Yohanes, memberitakan berulang-ulang kali bahwa Yesus telah datang, sedang datang, dan akan datang. Itulah uniknya Natal. Terjadi berulang kali. Setiap tahun ada Natal keluarga, Natal kantor, Natal komunitas, Natal unit, sektor, sekolah, macam-macam. Terjadi berulang kali. Mengapa berulang kali? Karena kedatangan Yesus itu tidak pernah bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Ia sudah datang, sedang datang sekarang, dan akan datang lagi di masa depan kita.
Kita harus menerimanya sebagaimana kesaksian Yohanes, supaya kita menjadi saksi tentang kedatangan Yesus itu. Maka saudara-saudara, Yohanes selalu menjelaskan tentang dua komunitas orang-orang yang ada yang menerima, ada yang tidak. Di dalam ayat 11, 12 di situ ibu bapak bisa melihat. Dan itu menjadi tema Natal Gereja Protestan Maluku tahun 2024. Orang-orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Itu ada 3 penggalan pesan Alkitab. Pertama, orang-orang yang menerimanya. Siapa mereka? Injil Yohanes tidak menjelaskan. Orang-orang yang menerima itu orang-orang Israel, orang Yahudi non-Yahudi, orang Yunani, orang Ambon, orang Maluku, orang Jawa, orang Sumatera. Yang ada. Yohanes ingin mengatakan bahwa orang-orang yang menerima Yesus itu orang-orang yang latar belakangnya tidak perlu dipersoalkan. Apa suku bangsanya? Apa ras kerajaannya? Apa DNA-nya? Apa latar kultur yang mempengaruhi cara pandangnya? Tidak. Orang-orang yang menerima Yesus itu tergerak oleh kesaksian Yohanes, menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai terang. Lalu orang-orang itu kemudian diberikan kuasa, diberikan kewenangan. Mereka diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kuasa yang dimaksudkan di situ bukan seperangkat kekuasaan sekuler lalu mereka membangun semacam kerajaan-kerajaan tersendiri. Bukan kekuasaan dalam konsep strukturalis, bukan kekuasaan-kekuasaan yang bersifat politis. Tetapi kuasa yang dimaksudkan di situ adalah sebagai tanda bahwa orang-orang itu menjadi anak Allah karena anugerah. Pemberian kuasa itu pemberian anugerah, pemberian berkat. Sehingga orang-orang yang menjadi anak-anak Allah itu tidak boleh berbangga, sombong bahwa saya menjadi anak Allah karena prestasi iman saya, bukan. Tetapi karena kuasa yang Allah berikan kepadamu, karena kehendak yang Allah berikan kepadamu. Dan karena itu kuasa yang membuat Anda telah menjadi anak-anak Allah menjadikan Anda memiliki ciri-ciri tertentu. Anak-anak Allah itu anak-anak yang hidup di dalam terang Allah, di dalam spirit Allah, di dalam idealisme Allah, di dalam perintah Allah, di dalam keinginan-keinginan dan kehendak Allah. Dan jika kita tidak mampu mengidentifikasi siapa kita per hari ini, apakah kita sedang hidup di dalam ciri-ciri keilahian Allah itu atau tidak, maka kita harus mempersoalkan identitas anak-anak Allah yang disematkan kepada gereja, kepada kita. Kita harus melakukan otokritik. Di mana posisi berdiri kita? Masihkah pantas gereja kita semua disebut anak-anak Allah? Jika hidup kita tidak berpadanan dengan kehendak Allah. Pepatah tua bilang jauh panggang dari api. Allah di tempat tersendiri dan kita mengambil posisi yang diametral, tidak berbanding lurus. Orang-orang yang menerima kuasa Allah itu dan orang-orang yang menjadi anak-anak Allah itu memiliki warisan, memiliki hak waris yang diberikan oleh Allah. Mereka tidak mengkonstruksikan diri sendiri menjadi anak-anak Allah. Mereka tidak menyusun konsep mereka sendiri. Dan karena mereka mewarisi hak waris yang Allah berikan, maka hidup mereka itu selalu berpadanan dan selalu on the track. Nanti kalau ibu bapak lihat kisah
peristiwa Pentakosta setelah Paskah, orang-orang yang menerima kuasa itu mereka berjalan ya, Yudea Samaria ke ujung-ujung bumi. Ujung-ujung bumi itu sampai di mana? Sampai di Ambon, sampai di Indonesia, sampai di Papua, Sumatera, Jawa, macam-macam. Anak-anak Allah seperti itu harus melakukan misi. Dan misi kita hari ini bukan sekedar mengkristenkan orang, tidak, tetapi misi kita anak-anak Allah bermisi untuk mendatangkan apa? Mendatangkan tanda-tanda kerajaan Allah itu di bumi sekarang. Tanda-tanda kerajaan Allah itu kebenaran, kebaikan, keadilan, cinta kasih, pengampunan. Itu bukan dibuat di satu dunia seberang, seolah-olah surga jauh lalu ketentu harus terbang dan pesawat di surga sana, seng. Tanda-tanda itu harus dinyatakan hari ini, seperti kita nyatakan lampu-lampu Natal di jalan-jalan raya, di ruas-ruas jalan, di rumah, di kantor. Sebagaimana lampu-lampu itu telah menandakan perayaan Natal, kita harus menandakan tanda-tanda kerajaan Allah, Shalom Allah itu sekarang. Kita harus merasa waktu kita sudah sangat terbatas, sudah sangat pendek, nyaris tidak punya kesempatan lagi untuk berbuat baik, mendatangkan tanda-tanda Shalom Allah itu. Karena itu buatlah sejak sekarang, agar kita tidak menyesal menjadi anak-anak Allah. Nah, saudara-saudaraku, karena itu maka Allah atau firman yang berubah menjadi daging, menjadi manusia tidak sia-sia. Jika kita gagal menandakan sifat Allah, karakter Allah, cara hidup Allah, perintah Allah, maka kita gagal menerjemahkan firman yang berubah menjadi daging itu. Sebab inisiatif untuk firman itu berubah menjadi daging datangnya dari Allah. Firman itu tidak sekedar kata-kata pesan, tetapi nyata di dalam diri Yesus Kristus. Firman itu datang dan hidup di dalam kita, berkemah di dalam hati kita, di dalam hidup kita, di dalam pemikiran kita. Seperti bangsa Israel dulu berkemah di padang gurun, menjalani perjalanan-perjalanan panjang, ujian-ujian yang berat. Maka firman itu kini telah berkemah di dalam kita, dan kita akan berjalan di tengah-tengah badai dan di tengah-tengah tantangan. Kita berjalan di situ. Semua masalah akan datang, akan menguji kekuatan iman kita, dahsyatnya iman kita, untuk mengganggu apakah kita bertahan percaya kepada Yesus, kepada firman yang menjadi manusia itu. Nah, tahukah sebagai orang-orang Kristen kita semakin hari lembek. Kita lembek karena sekularitas, karena sekularisme. Orang-orang mulai merasakan kepintarannya itu sudah bisa menjamin hidupnya. Namun pada waktu tertentu orang-orang yang pintar itu akan heran-heran, bingung-bingung karena apa? Pertanyaan nasib manusia setelah mati, bagaimana? Itu tidak pernah bisa dijawab. Hanya iman yang bisa menjawabnya. Sehingga seberapa besar kemajuan teknologi yang sekarang kita gunakan, sudah muncul meta artificial intelligence yang semakin modern. Jika kita tidak menata ulang keimanan kita, keyakinan kita kepada Yesus, bukan tidak mungkin iman kita akan terpecah-pecah. Dan sebagian sudah berpindah kepada teknologi, berpindah kepada ilmu pengetahuan, berpindah kepada segala macam peranata budaya modern yang ditawarkan.
Dan jika itu terjadi, perlahan-lahan Kristus ditinggalkan, Yesus dilupakan. Oleh sebab itu saudara-saudara, firman yang menjadi manusia yang telah diam di dalam hidup kita, berkemah di dalam hidup kita, adalah tanda Allah datang di dalam hidup kita. Dan karena itu kita melihat kemuliaannya, kemuliaan anak Allah, anak tunggal Allah itu. Ia mulia bukan karena ia datang dari singgasana kerajaan sorga Bapaknya, bukan karena itu. Ia mulia karena ia mengambil rupa manusia yang paling rendah. Dia mengambil wujud kemanusiaan yang sama sekali bertentangan dengan peradaban manusia waktu itu maupun sekarang. Sekarang ini mana ada orang Kristen mau Natalan pakai baju yang sederhana-sederhana. Itu bukan teori lagi, teori usang. Waktu itu juga begitu. Yesus lahir di tempat yang oleh banyak orang dipandang sangat-sangat tidak manusiawi, tidak layak, tidak pantas. Palungan itu bukan tempat terpisah dari rumah tinggal ibu bapak. Orang-orang Yahudi itu, dong kalau bikin rumah tuh di bawah tuh kandang, mereka tidur di atas kandang gitu. Jadi intinya mereka hidup satu rumah dengan binatang. Kira-kira seperti itu. Jalan-jalan seperti itu yang membuat ia dimuliakan. Karena apa? Karena karya, karena perbuatan, karena tindakan untuk menolong manusia keluar dari dosa, menuntun kita keluar dari penderitaan karena dosa. Dan gereja dan orang-orang Kristen menjadi manusia-manusia tertebus, manusia-manusia ditebus. Bukan karena kita berprestasi menebus diri kita sendiri. Makna orang-orang tertebus itu menjadi tanda identitas yang Allah berikan kepada kita. Karena ia mengutus anak tunggalnya untuk menyelamatkan manusia. Itu posisi berdiri kita orang-orang Kristen. Sehingga jangan sekedar bilang saya sudah ditebus dari dosa, lalu besok berbuat dosa lagi, dosa ditebus lagi. Itu kita berjudi dengan Tuhan. Anak tunggal Allah itu menjadi pengakuan yang membuat dunia mengerti bahwa orang-orang yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah anak tunggal Allah penuh kemuliaan adalah orang-orang yang menjadi anak-anak Allah. Kita yang sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan sejati dan Allah sejati adalah orang-orang yang mengakuinya sebagai anak tunggal Allah yang maha mulia. Natal ini terus mengajak kita untuk meninjau kembali tradisi-tradisi kekeluargaan, kekristenan kita. Untuk meninjau kembali kebiasaan-kebiasaan kita dalam hidup bergereja. Agar kita teguh, agar kita tidak mudah menjadi orang-orang yang tidak menerima Yesus Kristus sebagai firman itu. Dan karena itu kita terombang-ambing ke gereja sana, ke gereja sini, ke agama sana, ke agama sini, ke budaya sana, ke budaya sini. Seperti orang-orang yang tidak memiliki ciri dan karakter anak-anak Allah. Firman itu kini sudah datang dan berperan bagi kita. Firman itu datang dan memberikan bagi kita petunjuk. Firman itu telah menavigasi hidup kita. Ini jalan. Jika ada ombak maju, jangan lari, jangan takut tantangan. Saya boleh jadi orang Kristen yang loyo. Berdoa, Tuhan kuatkan. Firman inilah yang akan menuntun kita melewati hari-hari besok, lusa dan seterusnya hingga kita mengalami pergantian tahun di tahun 2024 ke tahun 2025.
Dia adalah sumber hidup kita. Ia adalah puncak dari iman percaya kita. Ia adalah Tuhan yang sejati, manusia yang sejati. Ia adalah kebenaran yang sejati. Selamat Natal saudara-saudaraku. Shalom. Saudara-saudara diajak berdiri. Dan marilah kita menyatakan iman melalui pengakuan iman rasuli yang diucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandungkan kepada Roh Kudus. Tiga, pengakuan kata Roh Naik surga, duduk sebelah kanan Allah. Anak kita tinggal di sana untuk menurut percaya kepada Roh Kudus, beri yang kudus. Gio Kempa diberi waktu untuk menyanyikan lagu pujiannya. Jadi berkat kata orang semua. Manis Bapa yang setia Dangke banyak Sus selalu ada perbedaan Titip manis Bapa yang setia oh, dan banyak perhidup yang Bapa kasih beta Siute manis Ini beta pung doa
Parbeta pun masa depan, Sio Tuhan dengar jua. Saudara-saudara, saatnya kita akan memberi persembahan syukur di hari Natal ini. Jemaat kekasih, mari kita memberikan persembahan syukur dan seluruh hidup kita bagi Yesus, Raja yang telah lahir. Lahir Raja mulia
Mari kita berdoa. Tuhan, di tengah-tengah sukacita Natal ini, kami umat-Mu telah memberikan persembahan syukur kami sebagai ungkapan syukur atas berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mohon terimalah persembahan ini supaya menjadi berkat bagi pelayanan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Putra Natal, kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di sorga. Amin. Monik Noya disilakan untuk bernyanyi. Selamat pagi, selamat Natal, Shalom. Semoga lagu pujian ini dapat jadi berkat untuk katong semua. Washing over all our sin, the people sing, the people sing. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. I see a generation rising up to take their place with selfless faith, with selfless faith. I see a new revival stirring as we pray and seek. We're on our knees, we're on our knees. Hosanna, Hosanna,
Hosanna in the highest. Oh, Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Christ the Lord. Saudara-saudara, kita berdoa syafaat dan kita akhirnya dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah yang kami kenal, kami imani di dalam diri Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat manusia dan dunia ini. Kami berhimpun di tempat ini, bernyanyi, berdoa, mendengar sabda Tuhan, memberi persembahan syukur kami, mengaku dosa kami, sebagai cara kami bersyukur atas kasih dan pertolongan-Mu yang besar, yang sudah memelihara dan menuntun kami menjalani hari-hari hidup kami sampai 25 Desember 2024. Sungguh kami bersyukur sebab terasa hari-hari yang kami lalui itu tidak saja dipenuhi dengan anugerah dan berkat, tapi juga diwarnai dengan hambatan, tantangan, cobaan, godaan, dan kami bisa melewati itu semua karena Tuhan yang memberikan hikmat. Beberapa hari lagi tahun ini akan berakhir. Waktu hidup kita di tahun 2024 ini semakin sedikit. Namun kasih-Mu itu semakin besar. Kami rasakan. Itu alasan kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami berhimpun di sini, laki-laki, perempuan, anak-anak, remaja, pemuda, orang-orang tua sekalipun. Datang dari berbagai macam latar belakang kami yang berbeda, suku, ras, status sosial, status ekonomi, kedudukan-kedudukan di dalam masyarakat. Namun kami tetap menyatu di dalam perbedaan itu untuk menjadikan hidup kami menjadi anak-anak Allah. Kami semua ingin menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dan kami semua ingin diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Karena itu berikanlah kepada kami Tuhan, sebab kami semua ingin pergi dan bersaksi, ingin bercerita tentang terang yang ajaib yang datang untuk mengubah dunia. Kami ingin menunjukkan jalan-jalan hidup yang benar kepada dunia ini. Karena itu sekali lagi kami minta Tuhan, berikanlah kuasa-Mu itu kepada kami sekarang ini. Kami ingin pergi dan membawa kehendak yang berasal dari Tuhan.
Bawa masuk di dalam rumah kami, keluarga kami, tetangga kami, di dalam jemaat dan di dalam masyarakat kami. Sebab hanya dengan begitu Tuhan, Natal ini menjadi berarti bagi kami, dan kami menjadi berarti bagi Natal, bagi perayaan Natal di Ambon. Kami berdoa kepadamu atas keadaan kami semua di tengah-tengah hidup kami, di tengah-tengah ancaman pecahnya rumah tangga Kristen, di tengah hiruk pikuk sosial masyarakat yang seringkali penuh dengan berbagai macam ancaman, kekerasan terhadap perempuan dan anak, penyebar luasan berita bohong, hoax, ujaran-ujaran kebencian, ancaman-ancaman terhadap kehidupan bersama sebagai masyarakat, sebagai gereja, karena pengaruh budaya, pengaruh ekonomi, sosial, politik, pengaruh agama-agama. Kami berdoa minta Tuhan kuatkan kami. Sebab kami ingin hidup kami ini damai diterangi oleh Yesus Kristus, Sang Firman yang kekal. Oleh karena itu Tuhan, kami pun berdoa kepadamu atas kehidupan seluruh masyarakat di dunia ini yang masih ada di dalam bayang-bayang peperangan, penindasan, penyanderaan, pembunuhan. Begitupun yang ada di Maluku dan di Ambon. Kami minta Tuhan ajar kami untuk hidup saling mencintai, mengasihi sebagaimana Engkau mengasihi kami dengan merelakan Putra Tunggal-Mu itu, Yesus Kristus, masuk di dalam dunia menjadi sama dengan manusia. Kasih semacam ini Tuhan kami perlukan untuk menata kehidupan. Karena itu kami terus berdoa kepadamu atas masa depan gerejamu, Gereja Protestan Maluku yang melayani, yang bersaksi tentang Tuhan di sinode, di klasis-klasis dan jemaat-jemaat. Urapi semua hamba-hamba Tuhan yang melayani, urapi mereka dengan Roh Kudus, supaya berita Natal ini mereka bawa dan mereka ajar seluruh umat Tuhan di sini, di gereja ini, untuk bersaksi juga tentang terang Kristus. Biarlah Natal membawa kami semua semakin teguh, iman kami semakin kuat untuk mengaku bahwa Yesus adalah manusia yang sejati dan Allah yang sejati. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan atas kehidupan masyarakat di Provinsi Maluku, juga di Maluku Utara, dengan seluruh dinamika yang terjadi di dalamnya. Berbagai macam persoalan, berbagai macam tantangan. Kami mohon kekuatan dari Tuhan untuk menghadapinya, agar apapun soal yang kami hadapi membuat kami tetap satu dan utuh. Oleh karena itu kami tetap berdoa kepadamu Tuhan atas persiapan pergantian tahun nanti, agar peristiwa ini nanti terjadi di dalam cinta dan kasih Tuhan. Peristiwa ini membuat kita semakin berpengharapan bahwa sekalipun hari-hari hidup kita di tahun ini semakin sedikit, tapi Tuhan telah menyediakan hari-hari baru bagi kami di tahun yang baru nanti dalam jumlah yang banyak. Kami doakan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi nanti Tuhan, termasuk di dalamnya persiapan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh kabupaten kota di Maluku maupun di Maluku Utara. Biarlah peristiwa-peristiwa itu semua menjadi tanda bahwa negeri kami, masyarakat kami tidak pernah mengalami kekosongan kepemimpinan, dan biarlah negeri ini semakin hari semakin dituntun, dibawa ke jalan yang lebih baik,
Hanya dengan begitu nama Tuhan terus dimuliakan. Kami berdoa kepadamu atas seluruh kehidupan hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja Maranatha ini, baik majelis pekerja klasis maupun semua orang, para tuagama, para kolektan, tenaga multimedia, pemain musik, kantoria, dan orang-orang yang sering kali berkontribusi untuk pelayanan ibadah di sini. Kami minta Tuhan berkati supaya gedung gereja Maranatha ini terus akan menyaksikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami minta Tuhan terima semua persembahan-persembahan syukur yang di dalamnya kami mempersembahkan hidup. Ada doa, ada pergumulan, ada harapan-harapan di balik pemberian ini. Dengar kami, pergumulan-pergumulan kami Tuhan, lalu jawab kami menurut kehendak-Mu sendiri. Sambil juga kami minta Tuhan ajarkan kami untuk menerima jawaban Tuhan atas doa-doa kami. Sekalipun kadang jawaban-Mu itu beda dengan apa yang kami minta. Kami terlalu percaya bahwa jawaban Tuhan itu selalu tepat pada waktunya, indah di masanya, dan berguna bagi setiap orang yang menerimanya. Ampuni dosa-dosa kami, supaya oleh pengampunan Tuhan kami dilayakan menjadi anak-anak Allah yang diberikan kuasa dan kehendak untuk bersaksi tentang-Mu. Ini doa kami serahkan kepada Bapa di sorga, sambil berdoa menurut doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah kiranya, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Untuk kami pada hari ini, makan kami yang cukup. Jemaat diundang berdiri. Saudara-saudariku, Natal adalah kesaksian bahwa Allah telah merendahkan dirinya dan menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus, Tuhan kita. Dialah firman yang telah menjadi manusia. Muliakanlah Dia dengan seluruh hidup dan karya-Mu di tengah-tengah kehidupan ini. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah, Bapa, dan dari Tuhan Yesus Kristus
menyertai sekalian saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Kita bersaat teduh seketika. Sebagai Ketua Klasis Kota Ambon, saya ingin menyampaikan selamat merayakan Natal Kristus 25 Desember 2024 kepada saudara-saudara sekalian, dan persiapkanlah hidup kita menyongsong tahun baru 1 Januari 2025. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Shalom.